实力太强了，是一个魔种，我们确实不是他的对手。 Cerita ini diawali dengan Raja Iblis yang kembali menyerang Xing Yun dibantu oleh dua wanita iblis bawahannya. Di sini Yanran mengatakan jika semua masalah yang terjadi di sana disebabkan oleh mereka berdua, sehingga Akang Xing Yun harus menghadapi pertarungan hebat tersebut. Namun karena Xing Yun adalah seorang laki-laki sejati, tidak mungkin dia meninggalkan mereka berdua di sana. Terlihat mereka bertiga sangat kesulitan menahan serangan combo batang dan lubang milik Raja Iblis. Suyun menyadari jika dia dan Yanran tidak cukup kuat di dalam pertarungan. Namun mereka malah menjadi beban yang membuat Xing Yun ini tidak dapat pergi dari tempat tersebut. Di sini Xing Yun merasakan jika Suyun ini sudah membangunkan kekuatan darah di dalam dirinya, dan kultivasi yang dia miliki dapat menyatu dan saling melengkapi dengan kultivasi yang Xing Yun miliki, di mana hal tersebut sangatlah membantu untuk Xing Yun. Namun yang menjadi masalah untuk mereka adalah kekuatan musuh yang terlalu kuat, yang merupakan Raja Iblis Hailong yang kesaktiannya berada di tingkat Master Raja Iblis. Xing Yun merasa jika mereka bukanlah tandingannya. Dan jika mereka ini benar-benar akan mati saat itu, Xing Yun berencana akan mengorbankan dirinya untuk menahan Raja Iblis. Dan dia meminta agar mereka berdua melarikan diri dari tempat tersebut. Namun Yanran meminta agar Xing Yun ini jangan mengatakan hal tersebut, karena apalah arti hidup tanpa burung yang dicintai. Yanran mengatakan apapun yang akan terjadi dia akan tetap di sana untuk bertarung bersama. Sementara Suyun, karena sebelumnya Xing Yun lah yang telah menyelamatkan hidupnya, maka saat itu dia tidak peduli dengan hidup atau mati, asalkan dia dapat membantu Xing Yun. Setelah mendapat semangat dari Ayang, terlihat dewa bertarung Xing Yun kembali membara. Bagaikan sehabis minum pil kita, Xing Yun mengatakan apapun yang terjadi dia akan berjuang sampai tetes darah penghabisan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Xing Yun percaya selalu ada kesempatan di dalam kesempitan yang dapat membuat mereka bisa bertahan hidup. Lalu tiba-tiba muncullah Hongyo. Dia memberitahu selama mereka bertiga ini memiliki garis darah keturunan, maka dia dapat menahan formasi tersebut seorang diri untuk sementara waktu. Dan Hongyo ini meminta agar mereka bertiga secepatnya memulihkan kembali kultivasi mereka, karena dia mempunyai sebuah rencana. Di sisi lain terlihat Raja Iblis yang terus menyerang Xing Yun, di mana dia ini ingin melihat sejauh mana Xing Yun dapat bertahan di dalam formasi tersebut. Akan tetapi tanpa disadari oleh Raja Iblis, di tempat lain Kaisar yang dibantu oleh mak lampir telah memperhatikan pertarungan mereka. Tenang, Nek. Sekarang dia sedang kebingungan. Lalu Grandong yang berubah wujud menjadi lelaki tampan ini memberitahu jika Raja Iblis Hailong ada di sana. Dia bertanya kepada Kaisar apakah saat itu mereka harus bergerak. Tetapi bagaikan polisi India, Kaisar mengatakan agar jangan terburu-buru pergi ke alam segar ilahi tak terbatas tersebut.
di mana dia ini ingin melihat kesaktian yang Xing Yun miliki sebagai seorang ketua sekte Tian Yuan, serta pertarungannya dengan Raja Iblis Hailong. Kaisar ini penasaran dengan siapa yang terkuat di antara mereka berdua. 先不着急，我倒想看看。 Lalu Grandong ini memberitahu Kaisar jika sekte Tian Yuan adalah sekte pemberontak yang sangat besar. Namun Xing Yun yang merupakan ketua dari sekte tersebut menjadi saudara angkat dari Pangeran ke-8 dan Lin Wei, putra dari Raja Jing. Dia ini menebak jika Xing Yun mempunyai suatu rencana. 伟大的叛逆，却与八皇子殿下还有武神靖王的儿子。 Oh my god, rupanya Grandong ini dikirim oleh mak lampir untuk menghasut sang kaisar. Terlihat kaisar menatap Grandong dengan mata saringan. Lalu kaisar meminta agar dia ini jangan mengatakan hal yang sembarangan. Tentu saja Grandong yang tidak ingin penyamarannya diketahui langsung meminta maaf kepada kaisar. Di sini kaisar memberitahu jika ada dua orang yang tidak dapat dia ketahui identitas dari mereka, di mana semua itu membuatnya merasa tertarik dan penasaran. Kembali ke Raja Iblis yang merasa kagum karena Xing Yun dapat bertahan begitu lama, lalu dia kembali menyerang. Terlihat formasi ganda yang Xing Yun ciptakan menjadi retak. Di sisi lain, dua wanita iblis dan naga hitam juga terus menyerang Xing Yun dan yang lainnya. Akhirnya, serangan dari orang satu RT tersebut berhasil menghancurkan formasi ganda milik Xing Yun. Di sini, Xing Yun mencoba menyerang Raja Iblis. Tetapi Raja Iblis ini menyerangnya dengan teknik bertarung Super Saya. Raja Iblis mengatakan jika perjuangan yang Xing Yun lakukan akan sia-sia karena tidak mungkin dia akan dikalahkan. Namun Xing Yun percaya jika dia akan mampu untuk melawan karena dia bukan seorang laki-laki yang suka menyerah sebelum berperang. Di sini Xing Yun menyerang dengan pedang terbang jantian. Raja Iblis menyadari jika pedang tersebut sangatlah kuat. Namun karena tingkat kultivasi yang Xing Yun miliki masih rendah, maka kekuatan pedang tersebut tidaklah berarti. Raja Iblis memberitahu jika saat itu Xing Yun ini tidak akan lepas dari kematian. Terlihat Xing Yun kewalahan menahan kekuatan dari Raja Iblis. Namun untung saja tepat pada waktunya Yanran dan Suyun kembali memberi healing kepada Xing Yun. Lalu Xing Yun menggunakan teknik pangu kaitan miliknya. Di sisi lain, wanita iblis meminta agar raja mereka berhati-hati dengan serangan Xing Yun tersebut. Di sini Hong Yo membantu Xing Yun untuk menahan Raja Iblis dengan teknik rumput biru perak milik Tang San. Terlihat teknik kampak maut 212 Wiro Sableng tersebut berhasil mengenai Raja Iblis. Akan tetapi serangan itu ternyata dapat ditahan oleh Raja Iblis. Oh my god, bagaikan kesurupan huluk, Raja Iblis menjadi bertambah begitu kuat. Lalu Raja Iblis ini bertanya apakah itu serangan terakhir yang Xing Yun miliki, karena serangan tersebut sangatlah lemah. Melihat hal tersebut membuat mereka semua terkejut, dan mereka pun terlempar terkena kekuatan milik Raja Iblis.
Terlihat Singyun kembali berubah ke wujud aslinya. Yanran dan Suyun merasa sedih dan nyeri dada. Apalagi Kimi menjadi pingsan terkena ledakan. Di sini Raja Iblis mengatakan jika Singyun ini tidak akan bisa membunuhnya. Bahkan saat itu dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Namun Singyun ini sudah kalah, yang berarti kekuatan mereka sangat jauh berbeda. Lalu Raja Iblis ini menggunakan tangan Susanoo miliknya untuk menghabisi Singyun. Apakah Singyun akan menjadi Singyun geprek? Cerita pun berakhir. Sekian alur cerita Wonderland Season 5 episode 103. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.